Beberapa bulan sebelum Pak Sam ke Indonesia, dia minta saya untuk memberikan firman pada hari ini karena Pak Sam Junaidi, Pastor Sam, ke Indonesia dan kemarin kirim foto ke Usinda bahwa dia melayani saudara-saudara kami di Timor, luar biasa. Puji Tuhan, kita akan dukung dalam doa dan kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur jemaat-Mu Usinda Ecclesia Mission North Shore sudah berkumpul bersatu hati dan memuji Tuhan luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami mau hanya tinggikan nama Yesus seperti pujian kami. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa, ada kesembuhan, ada penghiburan, ada lawatan Tuhan, supaya kita pulang dengan kekuatan nama Yesus dan firman-Mu itu menyala di dalam hati kami, mengalahkan segala situasi dan kondisi, karena Engkau lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami juga jemaat Usinda boleh mendoakan Pastor Sam dan Ibu Ruth yang sedang melayani di Timor. Dan sungguh luar biasa karena jemaat Usinda juga mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan, butuh dikuatkan, butuh terus dilayani. Kami semua Tuhan tidak mengenal usia, tapi kami sungguh bersyukur bahwa kami semua tetap semangat dipakai Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat ini ya Tuhan. Dan biarlah Kau persiapkan kami dengan firman Tuhan, dengan roh-Mu, karena firman-Mu itu adalah roh kehidupan. Firman-Mu akan menghibur kami, menguatkan iman kami. Dan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu itu akan terjadi karena firman yang dinyatakan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh roh dan kehidupan. Dan kami mau menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Dan mari Roh Kudus yang menolong kami, baik yang berbicara maupun mendengar, mengerti, satu roh, satu hati, hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, buka hati kami, buka mata rohani kami selebar-lebarnya untuk kami melihat Tuhan Yesus. Engkau menjadi sukacita kekuatan kami, penghiburan kami. Khususnya kami juga doakan lagi bersama keluarga Pak Edi dan almarhum Ibu Wati, di mana keluarganya baru saja ditinggal Ibu kekasih Ibu Wati. Sungguh Tuhan, kami merasa kehilangan, tapi sudah dihibur oleh Tuhan bahwa Ibu Wati sudah bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan Ibu Wati menjadi kesaksian yang luar biasa bagi keluarga besarnya. Tuhan telah memberkati Ibu Wati setia sampai akhir, dan Ibu Wati boleh terus menyanyi, aku cinta Yesus selamanya. Karena saya mengerti bahwa Ibu Wati suka datang di ibadah Usinda, yang suka menyanyi lagu ini. Dan Ibu Wati juga terus mengasihi Tuhan Yesus. Dan juga Ibu Wati suka berdoa. Sungguh Tuhan, sehingga semua keluarga besarnya diberkati Tuhan, mengenal Tuhan dan kuat, tidak terus tenggelam dalam kesedihan. Hiburkan juga dengan firman-Mu, tidak hanya untuk keluarga Pak Edi, Ibu Wati, tetapi juga untuk kami semua yang juga merasakan kesedihan. Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu kondisi setiap kami. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu, dan Tuhan mau berbicara kepada kami. Silakan Roh Kudus, biar kami pulang bawa firman Tuhan yang tidak boleh diambil siapapun juga. Dan firman-Mu itu akan berbuah lebat dan menjadi pegangan hidup bagi kami kekal selamanya. Sungguh kami semua diberkati Tuhan luar biasa sore ini. Dan biarlah kami boleh bersukacita di dalam Tuhan.
Di dalam nama Yesus semua berkata amin. Puji Tuhan. Ya, kami juga sambut semua yang datang. Tidak kebetulan, hari ini juga tidak kebetulan. Sudah ditetapkan Tuhan hari ini ada di Jesuit. Kita semua berkumpul kembali mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang Tuhan siapkan itu terambil dari Mazmur 118. Mazmur 118. Ini Mazmur puji-pujian. Kita tahu di sini ada Pak Ronald yang suka menyanyi, ya. Juga di gereja dan di street ministry. Ya. Silakan join kalau ada yang mau di Darling Harbor, ya. Juga Pak John dengan grupnya ada di Hyde Park. Luar biasa. Kita tidak hanya melayani, memuji Tuhan di gereja, di rumah, juga di mana saja Tuhan utus. Nah, kalau kita buka Alkitab kita, tengah-tengah buka, ini paling tengah ya, supaya saudara ingat. Mazmur 118 terletak di mana? Di tengah Alkitab. Nah, kita akan bahas pusat Alkitab. Isi inti Alkitab itu siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi ini puji-pujian, walaupun Mazmur di Perjanjian Lama, tapi semuanya ini tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kita ingat, setiap kali nanti dalam minggu ini saya harap saudara buka ulang-ulang Mazmur 118, dibaca ulang-ulang. Sebab kita itu perlu mengulang ayat-ayat, mengingat ayat-ayat supaya itu hidup dalam hidup kita. Karena ya, jangan sampai ini itu kita lupakan, tapi kita ingat. Salah satu caranya mengingat, di Alkitab juga ada kitab ulangan, artinya diulang-ulang. Pesan Tuhan supaya kita nggak lupa adalah ulang-ulang. Apalagi usia indah ya. Ini sudah masuk usia indah. Jadi kalau baca ayat ulang-ulang, ulang-ulang. Oke? Katakan, ayo baca Alkitab ulang-ulang. Katakan, sebelah-sebelah. Suami terutama, ayo baca Alkitab ulang-ulang. Ya, ulang-ulang ya. Jangan lupa ulang-ulang. Oke, jadi ulang-ulang Vicky buka catatan juga, nanti lupa. Itu gambarnya paling tengah adalah Mazmur 118. Menu hari ini today special. Special ya menunya. Apa menunya? Mazmur 118. Tidak kebetulan Tuhan itu atur. Jadi oke Tuhan, ya Tuhan, ini firman-Nya. Sebab hari ini tanggal berapa? 11 bulan 8. Kalau ditulis 118. Hebat apa enggak? Bulan 8 adalah bulan istimewa. Walaupun sedih ya keluarga dari Pak Edi, Mama Wati dipanggil tanggal 2 Agustus ya. Lalu di upacara kemarin 9 Agustus hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini 11 Agustus Pak Edi masih ke gereja. Minggu lalu juga ke gereja ya. Wah, hebat loh. Setia luar biasa Pak Edi dan seluruh keluarga. Puji Tuhan, Ibu Wati tersenyum, tetap tersenyum. Kemarin disaksikan sukanya Ibu Wati senyum ya. Ya, di surga dia senyum karena dia lihat, wih, suamiku masih ke gereja. Ya, dia antar anak menantu, luar biasa. Ya, kita semua setia ya, walaupun ada kesedihan, tetap setia. Aku cinta Yesus, kata Buati lagunya. Nah, Mazmur 118 di tanggal 11 bulan 8 itu Mazmur yang spesial. Kenapa spesial? Karena ada di tengah-tengah Alkitab. Dan ayat yang paling tengah, kalau diteliti semua ayat, semua pasal, itu adalah Mazmur 118 ayat 8. Ya, ingat ini supaya Usinda kalau ditanya, wih, ilmu dari mana? Hebat benar Usinda.
tahu bahwa Alkitab yang paling ajaib Mazmur 118 ya. Keajaiban Mazmur 118 apa? Ini perlu dicatat. Saya kalau nggak diberitahu catatan ini juga lupa. Ternyata betul, luar biasa. Sebelum Mazmur 118, 117 itu adalah chapter atau pasal yang paling pendek di Alkitab. Coba dilihat, hanya 2 ayat. Paling pendek di Alkitab Mazmur 117. Saudara tahu paling panjang di Alkitab Mazmur berapa? 119. Coba terlihat berapa ayat di situ? Wah, ayatnya itu sampai ratusan ayat. Bayangkan kalau saudara buka 176 ayat. Jadi pasal yang paling panjang berapa? Mazmur 119. Hebat Lucinda. Yang lain belum tentu tahu. Hari ini spesial tahu. Yang terpanjang Mazmur 119, yang terpendek Mazmur 117, tengah-tengahnya Mazmur 118. Middle. Middle. Nah, Mazmur ini yang hebat lagi. Berapa pasal sebelum Mazmur 118? Berapa pasal? Ditulis di situ berapa? 594. Itu sebelum Mazmur. Lalu sesudah Mazmur berapa? 594. Hebat apa enggak? Kalau dijumlah berapa? 1188. Pas 118 ayat 8. Itu 1188. Dan ayat 8 adalah middle, tengah. Ayatnya penting sekali. Nah, itu message-nya hari ini. Yuk bilang sama temannya, jangan lupa ulang-ulang Mazmur 118 ayat 8. Ada di mana? Tengah-tengah Alkitab. Bunyinya apa? Ayo dijawab. Dibaca bersama-sama. Mazmur 118 ayat 8. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. 3 kali ulang-ulang baru ingat. Hafal itu Ibu Jenny itu suka ngapalkan. Dia hafal. Nanti kalau lupa tanya Ibu Jenny ya, supaya nggak lupa 3 kali. Yang kedua, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekarang tanpa catatan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Siapa manusia? Ini juga manusia. Nggak boleh berharap pada manusia atau percaya manusia. Suami kelihatan lebih kuat dari Vicky. Ya, apa-apa suami. Vicky itu lemah loh, sungguh. Nggak bisa drive kalau nggak sampai di sini di bawah suami, ya, kecuali naik metro. Tapi metro kadang-kadang juga stop. Hari ini jalan ya, jalan, syukur. Nah, tapi tidak boleh berada pada metro, tidak boleh berada pada suami. Memang suami dipakai Tuhan, tapi hati kita harus berharap pada Tuhan. Itu Pak Edi, kalau istri baik sekali memang, kita juga butuh istri. Tapi kalau istri sudah dipakai pulang Tuhan, ya tetap ada Tuhan. Ada Tuhan. Jadi kita suami istri harus ingat, ada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ada anak bisa bantu. Saya ditegur Tuhan berkali-kali. Anak cuma 1, berharap pada manusia. Anak kecewa loh. Maunya begini, nggak bisa anak. Nggak bisa Ma, nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa gimana? Suruh berharap pada anak. Kecewa. No, kita tidak berharap pada anak, harus berharap pada Tuhan. Ditulis juga di ayat berikutnya. Jangan percaya pada orang hebat-hebat
hebat, bangsawan, bisa kecewa. Siapa aja sekarang saya dengar, dulu presidennya hebat. Sekarang kok katanya begini, begitu. Kecewa. Jadi jangan berharap pada siapa aja. Kelihatannya hebat tapi tidak hebat. Kalau Tuhan hebat, tidak kelihatan pun hebat gitu. Nah itu mengalami Tuhan. Tuhannya nggak kelihatan, tapi mengalami Tuhan. Tuh ketemu tamu dari Jakarta, setiap kali ke sosmed, Tuhannya hebat dan mengalami soalnya. Padahal nggak lihat Tuhan, tapi mengalami. Wah itu kesaksiannya bukan main. Waktu istrinya sakit, kena cancer ya, tapi dia malah tulis buku. Tuhannya hebat, katanya. Bahagia. Karena di sakitnya Tuhan nyatakan kuasanya. Terus punya anak tuh dia, wah anak laki. Anaknya berapa? 3 ya? 2 perempuan 1 laki. Yang laki ini pasti hebat, harapan keluarga gitu ya. Wih Tuhan izinkan loh. Wah dari kecil kok kurang respon gitu ya, ternyata tidak bisa dengar. Kaget ya, bagaimana ini anaknya? Nanti cerita ya, kapan-kapan ya kalau nanti nggak sempat. Luar biasa loh. Ternyata anaknya itu walaupun cacat, Tuhannya hebat. Bisa sekolah walaupun nggak dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Karena nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Tapi bisa sekolah, malah bisa ke Australia. Hebat. Satu-satunya anak yang nggak dengar, nggak bisa ngomong, malah bisa ke Australia. Hebat loh. Tuhannya hebat. Terus juga dapat kerjaan, dapat istri cantik, sekarang dapat anak cantik. Wah, tapi ya semua itu melewati gunung dalam bahaya, bukan main. Nah itu, seluruh dunia ini saya kalau perhatikan mengalami yang wah, gelombang pasang surut, hidup dikena ombak, hidup kena badai, hidup kena tsunami atau apa itu. Secara rohani loh, kayak roller coaster gitu loh. Vicky juga nggak ngomong, hidupnya kalau tahu, gitu ya. Tapi senyum aja, seperti Buati ya, senyum aja. Wih kalau kelihatan senyum, kalau enggak bisa juga. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Gitu. Enggak ya. Kita belajar sekarang. Yesus itu sukacitaku. Yesus itu kekuatanku. Itu seluruh dunia kalau sudah mengalami down luar biasa, masih bersyukur, masih menyanyi Yesus sukacitaku. Sebelum ibadah tadi, ada yang deketin saya. Tahu nggak? Saya ini baru kena musibah luar biasa loh. Musibahnya sudah disaksikan Bu, sudah minggu lalu. Siapa yang ingat? Itu kena musibah, jatuh, tergeletak, tapi tidak tergeletak itu topang Tuhan. Itu Tuhan itu dahsyat. Coba dengar lagu ini, Yesus sukacitaku. Dia itu nyanyi sepenuh hati. Nanti di rumah ya, dipelajari, dan nanti next time itu Ronald akan ajar kita nyanyi ini. Ini hari Jumat setelah penguburan, malam ada doa, itu diputar lagu ini. Saya baru sekali tuh dengar. Padahal ini sudah lagu beberapa tahun yang lalu, tapi menyentuh hati. Di tengah kesedihan, Yesus sukacitaku. 1 menit aja, nanti di rumah cari ya. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ya, yang bisa ikut nyanyi.
Amin. Itu bagus sekali. Dia ngalami dalam keadaan apapun juga, dalam kesesakan, Tuhan menjawab. Ditulis di Mazmur 118 ayat 1. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti diulang 4 kali itu sungguh-sungguh kasih setia Tuhan kekal selamanya. Tidak hanya di Mazmur 118 tapi di Mazmur-Mazmur yang lain sering. Dan ini pernah dikhotbahkan di sini. Saya ingat Pak Edi Bu Meli dari Penrek, saya selalu pesan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin Pak Edi. Dialami ya. Dia ngalami juga waktu itu sakit berat ya. Seluruh tubuh sakit kan, tapi kasih setia. Semakin usia tambah kok semakin seger, semakin sakitnya hilang. Ya mungkin tidak hilang sama sekali, tapi karena kasih setia Tuhan. Nah ini penting, kita jangan lihat fokus sakit, jangan fokus masalah, tapi fokus kasih setia Tuhan. Itu mengajar saya juga setiap hari. Walaupun tantangan, challenge, kesulitan, silih berganti, tapi kasih setia Tuhan itu yang menutupi masalah demi masalah. Dan kasih Tuhan itu tidak akan dipisahkan dari kita. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Itu satu. Terus di ayat berikutnya, dalam kesusahan aku telah berseru pada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Dan ayat berikutnya, Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Ini Tuhan tempat perlindungan. Jadi kalau di mana-mananya ada bahaya, kalau kita mikirin bahaya pasti khawatir, pasti worry, ya kan? Bahaya perang, bahaya alam, ini gempa bumi sana, gempa bumi sini, pasti kita worry. Tapi kalau kita berlindung dalam perlindungan Tuhan, ya udah trust. Mau gimana lagi? Benar-benar dilindungi. Mazmur 91, ingat ya, kita tuh membayangkan bahwa kita itu lemah, terus berlindung di bawah naungan sayap Tuhan yang aman. Nah, di situ perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita lupa Tuhan, wah kita mau berlindung yang hebat, mungkin dengan bank, uang, dengan harta, atau dengan apa gitu, malah khawatir. Jadi berlindung pada Tuhan. Oke. Terus berikutnya di situ, tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Di ayat berapa di situ ditulis? Kita lompat ya ke ayat 16. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saya aminkan tadi Pak Ronald baca Yesaya 40. Kita lemah, kita menantikan Tuhan, berharap Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Sebab apa? Tangan Tuhan yang memegang, tangan Tuhan yang menggendong. Saya ingat juga ayat untuk Bu Wati waktu ulang tahun. Saya dapat Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa putih rambutnya, Tuhan tetap Dia yang menggendong. Nah, itu supaya kita ingat dan kita alami. Dan kalau kita sudah hampir waktunya, waktu itu saya juga 2 minggu yang lalu kunjungan ke Ibu Wati. Sudah Ibu Wati lemah, tapi saya ucapkan aja doanya. Tuhan yang menggendong Ibu Wati, Tuhan yang menggendong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur selanjutnya. Kita nggak tahu bagaimana, tapi benar Tuhan yang memberikan damai sejahtera.
Nah, itu alami tangan kanan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 juga, bahwa jangan takut sebab tangan kanan Tuhan memberi kemenangan. Alami, bukan hanya dikatakan di Alkitab, tapi alami. Saya ingat ibu siapa ya di sini, Foni, yang umur 80, saudaranya ibu Emily dari Timor, dia operasi waktu itu. Saya hanya dukung doa, Ibu Foni mau operasi. Ini ayatnya Yesaya 41 ayat 10, saya tulis Yesaya, jangan takut, aku membimbing engkau dengan tangan kananku. Wah, Ibu Foni ucapkan terus, mau operasi diucapkan terus, jangan takut, Tuhan memberi kemenangan, jangan takut, Tuhan di sampingmu, jangan takut, Tuhan memegang aku lewat operasi ini. Wih, lolos loh operasinya dan dia nggak sakit. Maksudnya nggak kesakitan sampai bagaimana. Amazing kesaksiannya, mengalami Tuhan. Tuhan adalah pintu, ditulis di Mazmur ayat 19 dan 20. Kita baca ya. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Berapa minggu yang lalu kita itu Bible study membahas Yesus adalah pintu. Yesus itu buka pintu, tapi dia sendiri pintu untuk dombanya masuk di kandang yang selamat dan aman. Lalu dia nggak cuma tutup pintu begitu saja supaya ya aman, tapi dia jaga di pintu itu. Jadi nggak ada pencuri boleh masuk, perampok boleh masuk. Itu ditulis di Yohanes 10 ayat 9-10. Pencuri, perampok maunya bunuh domba, maunya curi domba, tapi Yesus jaga di pintu supaya aman selamat. Dan dia itu pintunya. Keselamatan itu luar biasa. Bukan hanya selamat besok kalau sudah meninggal, bukan. Sekarang perlu ada keyakinan keselamatan dalam Yesus. Jadi rasa aman. Sekarang juga waktu yang akan datang. Dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, sebab Tuhan itu pintunya. Dan yang poin terakhir, hari ini harinya Tuhan. Nanti di rumah dibaca ulang ya seluruh ayat supaya lebih dihayati. Dan di sini ditulis ayat 24. Saya sering pakai ayat ini untuk persekutuan-persekutuan atau ibadah. Hari ini harinya Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan, hari ini juga. Tanggal berapa? 11 bulan 8. Mazmur berapa? 118. Wih, hebat. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersorak dan bersukacita karena apa? Karena Yesus, batu karang teguh. Jadi saya pikir apa hari Minggu aja ya harinya Tuhan. Enggak, hari Minggu spesial hari Tuhan. Jadi ingat, kalau harinya Tuhan kita datang beribadah, kecuali lockdown. Lockdown kelamaan jadi males, gak mau ibadah. Tapi sekarang gak perlu lockdown, itu kesempatan. Kan Pusinda sukanya nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Beribadah ya. Itu tadi datang, wih, Ibu Susan sudah menyambut. Dia buka kunci, buka pintu seperti Tuhan Yesus supaya kita bisa masuk beribadah. Jam berapa tadi ya? Jam 1.30 sudah ada di depan pintu. Hebat. Pak Daniel dan Ibu Susan sudah sibuk menyiapkan makanan dan minuman. Puji Tuhan ya, kita dijamu setelah ibadah, jangan buru-buru pulang ya. Nah, kita semua saling mengisi, saling mendukung, saling menyemangati ibadah Usinda. Di mana ibadah Usinda?
bukan hanya untuk orang yang lanjut usia, tapi untuk kita supaya panjang usia, semangat, sehat, sukacita, apalagi sejahtera, apalagi sama-sama. Dulu saya kasih 5S. 5S. Sukacita, obat yang sehat. Sehat. Kalau sakit-sakitan ya gimana? Ada sukacita. Sakit pun kalau sukacita lain. Yang saya tanya, Sinta baru dari Indo, gimana mamanya? Stabil, itu S keberapa itu kan 6. Jadi sakit, enggak sakit, ya sakit tidur, tenang, ya semua mengasihi mama, kesempatan untuk mengasihi mama. Saya tanya, stabil. Apalagi kalau anak tercinta dari Aussie datang, wah senyum, gitu ya, mamanya gak senyum ya, bisa senyum ya. Ya Sinta, puji Tuhan mama masih ada, artinya supaya anak-anak kumpul semua saling mendukung, saling menguatkan, saling menghiburkan. Itu saudara-saudaranya langsung imannya itu tekun beriman, berdoa. Tadinya biasa-biasa jadi luar biasa. Sih, kalau ada masalah itu di dalam Tuhan itu kesukacitaan kita, kekuatan kita luar biasa. Vicky ngomongnya jangan panjang-panjang karena hari ini ada tamu spesial dari Jakarta. Ayo maju, kesaksian dulu. Yesus jaminan keselamatan. Nanti 5 poin tadi disimpulkan. Bapak ini semangat. Saya kenalkan Bapak Stefanus. Nama dulu kenalnya masih mahasiswa. Dia belum menikah, saya belum menikah. Wih, ketemu sudah lanjut usia kok masih muda, masih semangat. Dan berapa kali ke Australia pernah ber-LG bersama-sama. Dia ini sukanya menginjil, semangat. Nah sekarang Vicky jangan cerita, dia yang cerita. Oke, mari Pak kesaksian. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian ya. Senang sekali bisa ikut ibadah di tempat ini dan sangat diberkati oleh Mazmur 118 ayat 8 ya, sangat luar biasa. Saya yakin kita semua diberkati. Saya juga senang bertemu dengan beberapa teman termasuk Ibu Sinta, ada Ibu Mary ya, Ibu Puspita, Ibu Yana ya. Dan yang saya tidak sangka sama sekali, kami bertemu dengan Ibu Teli ya, dari gereja kami di Jakarta, yaitu GKI Layur bersama dengan suaminya ya. Dan saya bertemu juga dengan Pak Hartono. Ini adik kelas saya waktu dulu di Jogja, sama-sama dari Universitas Gadjah Mada. Dia adik kelas saya, ikut PMKY juga, jadi ikut sama dengan Bu Wiwi ya, Bu Vicky. Ya, dulu kami memulai persekutuan mahasiswa Kristen Yogyakarta tahun 1976 ya. Nah, luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, saya sangat bersyukur beberapa waktu ini bisa berlibur di Australia ya, sebelum ke Sydney tanggal 27 kemarin bersama dengan anak, menantu dan cucu secara lengkap. Kami berlibur di Melbourne ya, pergi ke Ocean Road ya. Kemudian juga melihat salju di Lake Mountain ya, karena cucu-cucu belum pernah lihat salju katanya, pengen bermain salju. Ya sudahlah, dingin-dingin juga nggak apa-apa ya. Banyak yang kami lihat, banyak yang kami nikmati. Tetapi saya bersyukur untuk satu hal yang luar biasa, yaitu apa? Kami berdua dengan istri saya diberi kesempatan Tuhan untuk men-sharingkan Injil kepada anak, menantu, cucu. Ya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya mengikuti pelatihan di Malang, yaitu EE. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah ikut ya, sudah pernah dengar ya, Pak Ronald mestinya ya, yang banyak penginjilan, yaitu Evangelism Explosion. Nah, metode ini kenapa sangat penting ya? Karena kita sudah usinda
Ya, selama ini kita sudah bekerja, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha untuk apa? Supaya kita bisa membiayai keluarga, tentunya juga anak-anak, supaya mereka bisa sekolah, pendidikan yang baik, sehingga mungkin juga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Betul? Ya, kita pasti punya kerinduan seperti itu. Ya, tetapi mari kita berpikir lebih lagi, karena ada warisan yang jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan pendidikan dan kehidupan di dunia ini. Apa? Yaitu seperti yang dikatakan Bu Vicky tadi, iman kepada Tuhan Yesus. Kita tadi sudah belajar dari Mazmur 118 ayat 8, pusatnya itu siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana bukan hanya kita yang menerima anugerah keselamatan, tetapi bagaimana anak cucu kita juga menerima anugerah keselamatan. Karena sehebat apapun nanti anak cucu kita, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia, ya, tetapi jiwanya binasa. Mana yang lebih penting? Kita menikmati banyak hal di dunia ini, bisa jalan-jalan, bisa makan enak, bisa hidup sehat dan sebagainya. Berapa lama? Mau berapa lama? Saya adik kelasnya Bu Vicky, umur saya 69, ya, sebentar lagi 70 tahun. Mau berapa lama? Saya pikir 120. 120 hebat sudah ya, tapi saya nggak kepingin 120. Kalau Tuhan merasa udah cukup, udah panggil pulang saja, gitu ya. Tapi 120 pun itu sangat terbatas. Sesudah kita meninggal, kemana kita? Ya, apakah kita ke surga bersama dengan Tuhan, atau kita ke neraka? Ya, dan di neraka itu jangan berpikir bahwa kalau kita kayak orang tidur mimpi buruk, begitu bangun langsung nerakanya hilang. Tidak. Kita akan mengalami itu berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan selama-lamanya di neraka. Karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus sangat penting. Ya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Orang yang paling kaya kemungkinan sekarang Elon Musk, ya, atau beberapa tahun ke depan kemungkinan Elon Musk. Tapi Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kaya seperti Elon Musk, tapi jiwanya binasa. Karena itu saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk men-sharingkan iman ini kepada anak-anak melalui metode yang sangat menarik dan sangat efektif. Ya, saya akan ceritakan sedikit. Ya, mengapa dikatakan menarik dan efektif? Karena sangat tajam. Pertama kali orang langsung ditanya, ya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Ya, bagaimana jawaban Anda? Ya, ada yang yakin, ada yang gimana ya? Pasti nggak ya? Gitu kan? Ya. Nah, seandainya kita yakin di depan pintu surga, Tuhan bertanya, nanti dulu, jangan masuk dulu. Apa alasannya sehingga engkau yakin aku pasti kasih izin kamu masuk surga? Apa jawabannya? Ya, nah di sini saya belajar banyak hal dan saya ingin berbagi, ya, tentang hal ini. Ya, bukan gampang untuk bercerita mengenai Injil kepada anak, apalagi cucu. Ya, begitu mereka pengennya main terus, main game lah, kemudian main HP lah, segala macam. Bahkan ada satu cucu saya marah, dia mojok, nggak mau duduk, dia mau nangis dia. Saya bilang nggak apa-apa, ayo kita teruskan. Tidak mudah, tapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan bisa jamah dia. Sesudah selesai, dia berkata apa? Dia berkata begini, tadinya saya nggak terlalu jelas, sekarang saya semakin yakin, semakin jelas. Meskipun belum 100%, nggak apa-apa, imannya belum 100% nggak apa-apa, tetapi iman itu sudah ditanamkan di dalam hidupnya. Tinggal maminya, papinya meneruskan, ditanya terus sampai dia sampai pada satu keyakinan. Cucu saya yang satu lagi, dia berkata, saya khawatir, saya takut kalau saya jadi sombong. Kenapa sombong? Karena saya tahu bahwa kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Saya bisa jadi anak yang sombong, ya. Nah, ini memang ada pemahaman yang belum lengkap, tetapi ini kesempatan.
ya, bagi mami atau papinya menjelaskan sehingga mereka memiliki betul-betul iman yang menyelamatkan. Problemnya apa? Banyak orang Kristen ya masih berpegang pada iman yang tidak menyelamatkan. Di EE ini ya kita diajari ada 3 macam iman yang tidak menyelamatkan. Apa itu? Yang pertama, iman karena ikut-ikutan. Dulu saya begitu, papa mama saya orang Kristen, jadi majelis karena di kota kecil gantian ya. Mereka mendidik kami dengan baik, tapi iman saya masih karena ikut orang tua. Ada iman ikut karena suami. Ada orang punya iman ikut Tuhan karena istri atau karena teman. Sehingga imannya belum jelas apa yang diimani. Iman kepada siapa? Jangan sampai ya kita mungkin bisa dimulai dari situ tapi terus bertumbuh. Iman yang tidak menyelamatkan yang kedua adalah iman hanya berdasarkan akal. Oh, tahu Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Ya, dia melakukan ini, dia melayani, menghidupkan orang mati dan sebagainya, menyembuhkan, memberi makan 5.000 orang. Mati di atas kayu salib naik ke surga. Tetapi apa kaitan dengan hidupku? Tidak ada. Ya, jangan sampai di situ. Atau iman yang hanya untuk kehidupan sementara. Ya, kita mengandalkan Tuhan untuk apa? Untuk lulus ujian. Kita mengandalkan Tuhan untuk apa? Supaya dapat pacar, dapat pasangan, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk kesehatan. Tapi apa dibilang? Ya, Rasul Paulus berkata, kalau hanya untuk hidup di dunia ini kita mengandalkan Tuhan, kita ini orang paling malang di dunia. Ya, orang yang paling malang loh. Meskipun kita sudah mengalami berkat Tuhan luar biasa. Karena apa? Iman yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup kekal tidak hanya untuk hidup sekarang, tetapi juga untuk kita sampai ke surga. Seperti tadi dikatakan ya, Bu Wati ya, punya iman yang menyelamatkan sehingga ketika Tuhan panggil sudah bersama dengan Tuhan di surga. Alangkah sayangnya kalau iman itu hanya untuk hidup di dunia ya. Nah, banyak hal-hal lain yang sangat menarik ya. Selain itu sudah disediakan bahan-bahan untuk bisa dibagikan. Saya berikan contoh ya. Jadi ini bentuknya seperti flip chart. Jadi kalau kita mau sharing tinggal dibuka sambil cerita ya. Dan tidak hanya ini, saya juga diberi dalam bentuk PDF ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mau belajar bersama, mungkin Bu Vicky nanti yang akan atur ya. Apakah lewat Zoom atau bagaimana? Ayo kita belajar bersama bagaimana menggunakan ini. Mari wariskan iman, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk anak, menantu, dan cucu. Amin. Puji Tuhan. Satu hal, tadi Bu Vicky sempat sebutkan istri saya beberapa tahun yang lalu terkena kanker, ya. Dan kemudian oleh berkat kasih karunia Tuhan, kami mengalami sukacita yang besar melalui sakit kankernya ini. Dan Tuhan dan dokternya, yaitu dokter Profesor Jubairi Jurban, dia seorang Muslim, dia seorang yang sangat taat. Dia berkata kepada istri saya, ibu harus tulis buku, ya. Bahkan dokternya yang Muslim ikut menulis di bagian belakang, memberikan endorsement ya. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin membaca, ada yang mau? Ya, mungkin baru ada satu, nggak apa-apa. Ada PDF-nya juga. Kalau seandainya mau ya, Ibu yang di sana. Ya, ya baik. Nanti ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan ya, semua ini termotivasi. Kita simpulkan Mazmur 118 ini, ada Tuhan Yesus di Mazmur 118 yang kita puji-puji, tidak hanya dari mulut tapi dari hati dan dari hidup kita sehari-hari. Dan itu memuji 5 poin kesimpulan Mazmur 118, 5 poin berikutnya yang ini dialami dan
hafal untuk diceritakan kepada orang lain ya, karena kita alami semua. Yang pertama, Yesus itu penyelamat. Tidak hanya hidup sementara di dunia, tapi hidup kekal ya, supaya itu dihayati, dialami, jaminan untuk hidup yang kekal. Tidak hanya diselamatkan, terus nanti setelah meninggal selamat, tapi dilindungi dari segala macam bahaya, ya, terutama bahaya maut, karena di dalam Yesus kita tidak dikalahkan atau dikuasai maut, tapi kehidupan. Dan orang yang meninggal itu tidur, bukan dalam maut, tapi istirahat, peace, rest and peace, nanti dibangkitkan kembali. Terus yang ketiga, penjaga. Beda apa ya pelindung dan penjaga? Lindung itu seluruhnya. Kalau dijaga itu dijagai, terus di watchful, dijagai, biji mata Tuhan. Tadi saya bisiki itu teman tadi yang, saya dijaga Tuhan, disayang Tuhan. Ya, biji mata Tuhan, dijaga Tuhan, dijaga Tuhan. Ya, amin, dijaga loh Ibu. Lalu ditopang oleh Tuhan. Kalau kita mau jatuh atau sudah jatuh, tidak hanya jatuh fisik, jatuh rohani, jatuh dalam kehidupan kita, apa saja, kita bisa tersandung dan jatuh. Ada yang mau jatuh? Nggak ada mau jatuh. Ya. Baru jalan enak-enak, nggak lihat kesandung jatuh. Tidak sengaja jatuh, tapi itu ditopang Tuhan. Ditopang, tidak tergeletak. Terus satu lagi, Tuhan itu pusat hidup kita, pusat hidup kita. Dulu pernah loh ketemu saudara itu, ketemu dari pagi sampai malam yang dibicarakan apa? Untung berapa ya? Uangnya berapa ya? Berapa ya untungnya? Terus hitung uangnya saja. Wih, sampai Tuhan tunjukkan, biarpun kamu punya uang berapapun, nih sekarang papanya sakit, bisa nggak menolong untuk menyembuhkan? Nggak bisa. Jadi jangan pusatnya uang. Pagi, siang, malam uang. Nanti ada waktunya uang nggak bisa dipakai. Jadi lihat Yesus, sumber segalanya. Walaupun cuma punyanya 5 ketul roti, 2 ikan, tapi bisa loh bagi-bagi, semua bisa cukup. Itu prinsip hidup. Saya nggak perlu uang banyak-banyak, enggak. 5 ketul roti, 2 ikan. Tadi sebelum berangkat makan juga piringnya nasinya kebanyakan yang ngasih nasi. Jadi udah kekenyangan. Tapi ingat, nanti mau ke Jesuit kepengen bawa sesuatu. Jadi ya aku tadi cari 5 ketul roti, nggak ada ikan di situ. Ada ikan yang sudah aku makan tadi habis. Tapi tadi saya bawa sesuatu oleh-oleh. Nanti ya ada yang nanti pisian Tuhan kasih ke ini dan orang ini perlu roti kecil. Enggak. Rotinya cuma kecil. It's okay. Nah itu contoh aja. Jadi 5 itu apa Yesus? Kedua, ketiga, keempat, kelima, walaupun kecil jarinya, tapi itu yang paling besar ya. Jadi itu tangannya saudara kan 5 jari, ada yang 4 jari. Memang ada yang jarinya kepotong, tapi kita nggak ada di sini ya. Semua 5, jadi satu penyelamat. Yesus penyelamat. Tuh, terus. Nah, untuk ini mari kita berdoa supaya kita semua tidak hanya ambil kata-kata, tapi menghidupi kata-kata firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah dibagikan. Walaupun hamba-Mu berhenti selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara setiap hari. Bahwa Tuhan penyelamat penuh kasih setia kekal selamanya. Tiap hari dicurahkan kasih-Mu, kasih yang kekal. Tuhan juga pelindung yang ajaib. Walaupun ada bahaya di sana sini, kami mau berlindung. Terutama di masa usia indah, usia lanjut, kami berlindung kepada Tuhan. Dan Engkau juga penjaga pagi, siang, malam tidak terlelap. Kami juga ya Tuhan bersyukur karena Engkau menolong
kami tidak meninggalkan kami. Kami kalau terjatuh sekalipun karena khilaf, Engkau terus menopang hidup kami. Dan Engkau andalan satu-satunya penjuru pusat hidup kami. Biar kami tidak lupa pagi, siang, malam juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pusat hidupku. Bukan siapa-siapa, tapi Engkau pusat hidupku. Dan biarlah kami tidak sia-siakan waktu, bisa memberi pengajaran, kesaksian atau bimbingan pada anak cucu menantu. Dan itu Tuhan beri usia yang lanjut supaya kami bisa menjadi misioner-misioner yang berguna untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyaksikan He will carry you. Dia yang telah mengangkut dosa isi dunia, Dia yang akan menanggung kita semua. You brother, you sister, He will carry you. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan He will carry you. Mari grup vokal grup maju ke depan. Mereka sudah latihan dan bersyukur hari ini kita diberkati dengan lagu ini. Masing-masing bisa ikut membaca dan mengikuti lagu ini. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark He cannot calm it. There is no problem yang Dia tidak bisa selesaikan. Semua bisa diselesaikan oleh Tuhan. There is no problem too big, katanya. Nggak ada masalah yang terlalu besar. There is no mountain too tall that God cannot move it. There is no problem too big.